Selamat pagi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat bagi kita semua, terlebih khusus kepada semua anak-anakku peserta masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Negeri 2 Tanah Toraja tahun ajaran 2021-2022. Hari ini Jumat 16 Juli 2021 saya akan mencoba memaparkan sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan kepada anak-anakku sekalian bahwa hari ini adalah materi pengenalan lingkungan sekolah untuk ekstrakurikuler pramuka. Pramuka adalah ekstrakurikuler wajib. Ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Jadi, jika nanti pada akhir masa pengenalan lingkungan sekolah telah dilaksanakan dan anak-anakku sekalian sudah resmi dinyatakan sebagai peserta didik baru di SMA Negeri 2 Tanah Toraja, maka kalian semua harus siap untuk mengikuti kegiatan pramuka selama menjadi siswa di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Pada kesempatan ini nama saya adalah Grace Dining Sipalangga. Saya adalah salah satu pembina pramuka di SMA Negeri 2. Saya akan mewakili rekan-rekan saya di SMA Negeri 2 Tanah Toraja yang menjadi pembina pramuka di sekolah ini. Ada beberapa yang menjadi pembina pramuka, guru di SMA Negeri 2 Tanah Toraja yang menjadi pembina pramuka. Ada pembina pramuka untuk putra dan pembina pramuka untuk putri. Namun pada hari ini saya akan mewakili rekan-rekan pembina untuk menyampaikan atau memaparkan kepada anak-anakku sekalian mengenai materi dasar atau pemaparan secara mendasar apa itu pramuka. Melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa ekstrakurikuler pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Katakan wajib berarti harus dan mutlak untuk dilaksanakan atau diikuti proses pelaksanaannya. Mengapa wajib? Karena menurut kurikulum berjalan dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tanah Toraja ada penilaian khusus terhadap kegiatan pramuka tersebut. Penilaian khusus berarti anak-anakku sekalian perlu mengikutinya sehingga nanti jika pergantian semester 1 dan setelah semester 2 penaikan kelas, anak-anakku sekalian semua mendapat nilai khusus untuk nilai kegiatan kepramukaan. Pramuka. Kami sebagai pembina kegiatan pramuka di sekolah akan mendampingi anak-anakku sekalian sekaligus nanti pada akhirnya akan memberikan penilaian sepanjang kegiatan kepramukaan yang terlaksana di sekolah, memberikan penilaian kepada semua anak-anakku yang nantinya akan menjadi peserta didik baru di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Secara mendasar, saya ingin memberitahukan kepada anak-anakku sekalian bahwa dalam semester-semester yang sudah berlalu atau dalam tahun-tahun yang sudah berlalu, kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 2 Tanah Toraja sudah terlaksana dengan maksimal, sudah terlaksana dengan baik. SMA Negeri 2 Tanah Toraja jika dilaksanakan kegiatan kepramukaan di
tingkat kabupaten kegiatan perkemahan dilaksanakan, SMA Negeri 2 Tanah Toraja selalu mengikutinya, dan itu diikuti oleh beberapa siswa terpilih yang selalu aktif dan selalu rajin mengikuti kegiatan kepramukaan. Tentunya mereka sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk menjadi ambalan penegak di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Adapun di SMA Negeri 2 Tanah Toraja sudah terlaksana beberapa kegiatan kepramukaan setiap sore hari pada saat kita belum dirundung oleh pandemi COVID-19. Sebelum adanya pandemi, kegiatan kepramukaan di sekolah kita sudah berjalan secara maksimal. Kita mendatangkan kakak-kakak pembimbing atau kakak-kakak pembina dari Kuarcap Tanah Toraja untuk mendampingi seluruh adik-adik yang ada di SMA Negeri 2 Tanah Toraja dalam kegiatan kepramukaan. Saya ingin memberitahukan kepada anak-anak aku sekalian bahwa di dalam kegiatan pramuka yang sapaan yang berlaku adalah kakak dan adik. Seperti saya, nama saya adalah Grace. Jika saya mengajar di sekolah, saya akan dipanggil Ibu Grace. Namun di dalam kegiatan pramuka saya dipanggil atau disapa sebagai Kak Grace. Jadi siswa-siswaku saya akan panggil Dek, dan sebaliknya saya akan dipanggil dengan sapaan Kak. Seperti itu di kegiatan pramuka. Nah, pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan bahwa dalam kegiatan kepramukaan yang sudah terlaksana di SMA Negeri 2 Tanah Toraja sebelum masa pandemi terjadi di SMA Negeri dalam kehidupan kita sudah dilaksanakan kegiatan yang disebut persami sebelum pergantian semester dilaksanakan. Kegiatan persami tersebut diikuti oleh seluruh siswa SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Disitulah puncak kegiatan pramuka dilaksanakan sebagai penutup semester berjalan, dan disitulah akan diberikan nilai akhir untuk seluruh siswa yang akan dirampungkan oleh seluruh pembina pramuka dan dirampungkan menjadi nilai terhadap siswa yang sudah mengikuti kegiatan kepramukaan sepanjang semester berjalan. Nilai itu akan tertuang di dalam rapor masing-masing siswa. Di dalam kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 2 Tanah Toraja, anggota yang menjadi ambalan penegak di SMA Negeri 2 Tanah Toraja tentunya akan mengetahui yang namanya SKU. Saya sebagai pembina pramuka di SMA Negeri 2 Tanah Toraja biasa mendapatkan atau didatangi oleh seluruh ambalan untuk menguji mereka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada SKU, syarat ketentuan umum, untuk mengikuti pelatihan atau untuk bisa menjadi penegak bantara di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Adapun salah satu syarat mutlak yang perlu diketahui atau dipahami oleh seorang anggota pramuka adalah dasa dharma. Apakah itu dasa dharma? Dasa adalah berarti 10, dharma adalah tindakan terpuji. Jadi dasa dharma merupakan 10 tindakan terpuji yang perlu ditanamkan oleh seorang anggota pramuka.
10 tindakan terpuji itu perlu ditanamkan, dihafal, dipahami, dan ditanamkan dalam kehidupannya sehari-hari. Berikut ini saya akan memaparkan mengenai apa itu pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Yang pertama adalah pramuka. Seperti yang kita ketahui bersama, tentunya semua anak-anakku memahami apa itu pramuka. Setidaknya kepanjangan dari satu kata pramuka. Praja Muda Karana. Praja Muda Karana, jiwa muda yang suka berkarya. Jadi anak-anakku sekalian, siaplah untuk berkarya pada saat kalian sudah menjadi anggota pramuka, menjadi anak-anak pramuka, menjadi orang yang memiliki jiwa muda dan suka berkarya. Kemudian gerakan pramuka. Gerakan pramuka merupakan organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Jadi itulah yang disebut gerakan pramuka. Organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Apa itu kepramukaan? Kepramukaan merupakan aspek yang berkaitan dengan pramuka. Salah satu aspek tersebut adalah pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan merupakan proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia. Akhlak mulia pramuka melalui pengamalan nilai-nilai kepramukaan yang dibahas ketika melaksanakan kegiatan kepramukaan. Jadi dalam kegiatan kepramukaan, salah satu yang ditekankan adalah nilai-nilai kepramukaan untuk membentuk pribadi yang luhur, membentuk kecakapan hidup dan akhlak mulia. Semuanya itu ada tertuang di dalam Dasa Dharma. Jika nanti sudah kegiatan kepramukaan berjalan, anak-anakku, seluruh siswa akan atau harus menghafal Dasa Dharma. 10 tindakan terpuji dalam kegiatan kepramukaan yang perlu diamalkan oleh seorang anggota pramuka. Jadi nanti salah satu, jika nanti kegiatan kepramukaan berjalan, lalu anak-anakku ingin menjadi seorang penegak bantara, salah satu syarat yang tertuang dalam SKU adalah menghafal Dasa Dharma. Dasa Dharma pun akan dituangkan atau dihafalkan, diucapkan pada saat kegiatan kepramukaan, terutama pada saat pelaksanaan upacara. Itu syarat ketentuan umum yang mutlak dihafal, diketahui, ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, ditanamkan dalam pribadi seorang anggota pramuka. Kemudian ada istilah yang namanya gugus depan. Kita memberi kesingkatan GUDEP. Jadi jika SMA Negeri 2 mengikuti kegiatan kepramukaan, perkemahan di dalam sebuah kegiatan besar, seprovinsi atau sekabupaten, maka seluruh yang mewakili akan disebut gugus depan SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Anak-anakku yang kukasihi, di dalam kegiatan kepramukaan tentu kita tahu bahwa gerakan kepramukaan tadi adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Jadi pendidikan kepramukaan
disitulah anak-anakku nanti akan dididik untuk memiliki akhlak yang mulia. Nah, organisasi tentu terdiri atas beberapa unsur. Organisasi ambalan penegak pada tingkat SMA. Ada yang namanya ambalan, dewan ambalan, dewan kehormatan, dan kelengkapan ambalan. Apa itu ambalan? Ambalan adalah satuan penegak yang terdiri dari warga ambalan. Warga ambalan pun terdiri dari penegak, itulah anggota pramuka, calon penegak, dan tamu penegak. Dalam kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pelaksanaan PTA yang jika kita memahaminya disebut penerimaan tamu ambalan untuk seluruh siswa yang ingin ikut aktif dalam kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Jadi PTA ini akan menerima semua siswa akan mendaftar yang ingin ikut lebih aktif lagi dalam kegiatan kepramukaan di sekolah, harus mengikuti pelaksanaan PTA atau penerimaan tamu ambalan. Jika sudah mengikuti sepanjang kegiatan PTA, akan dilantik menjadi tamu ambalan, menjadi penegak ambalan yang nantinya di dalam proses menjadi penegak ambalan penegak akan menjadi penegak bantara. Tentunya untuk menjadi penegak bantara perlu mengikuti atau melewati beberapa proses untuk bisa dilantik menjadi penegak bantara di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Anak-anakku sekalian, saya harap semua yang menjadi calon peserta didik baru yang hari ini mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah khusus materi kepramukaan, saya berharap semuanya siap dan memiliki antusias yang besar untuk menjadi tamu ambalan SMA Negeri 2 Tanah Toraja pada saat dilaksanakannya nanti pelaksanaan PTA di sekolah ini. Apa itu tamu penegak? Apa itu tamu ambalan? Seorang penggalang yang karena usia dipindahkan, karena usianya dipindahkan ke ambalan penegak atau pemuda yang berusia 16 sampai 20 tahun. Jadi sudah termasuk anak-anakku sekalian ya. Lamanya menjadi tamu penegak minimal 3 bulan. Selama menjadi tamu penegak digunakan untuk menyesuaikan diri dengan adat yang ada di ambalan. Adat itu aturan-aturan sudah disepakati bersama pada saat dilaksanakannya raker. Anak-anakku sekalian, calon penegak itu adalah tamu penegak yang sukarela menyatakan diri sanggup menaati peraturan adat ambalan dan diterima sebagai anggota ambalan. Jadi sebelum menjadi anggota ambalan seperti yang saya jelaskan tadi akan mengikuti pelaksanaan PTA, penerimaan tamu ambalan. Jadi perlu mengikutinya itu sehingga menjadi anggota ambalan di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Perpindahan dari tamu penegak menjadi calon penegak dilakukan dengan upacara tentunya. Dilaksanakan upacara, kemudian memiliki hak dan kewajiban di dalam ambalan. Hak dan kewajiban seorang calon penegak menjadi ambalan adalah pertama, tidak mempunyai hak suara dalam musyawarah ambalan. Yang kedua, mempunyai hak suara dalam diskusi dan pertemuan, namun tidak memiliki
hak suara dalam musyawarah ambalan. Yang ketiga, harus mengikuti semua acara ambalan. Yang keempat, wajib menyelesaikan SKU. Seperti yang sudah saya paparkan tadi bahwa syarat ketentuan umum yang perlu dilewati minimal 80% dari syarat dan ketentuan yang ada di dalam buku SKU yang dimiliki oleh setiap ambalan untuk menjadi ambalan di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Menjaga dan mengembangkan nama baik ambalan, tidak mempunyai hak mengikuti kegiatan di tingkat ranting, cabang, daerah, dan nasional. Penegak bantara. Penegak bantara merupakan calon penegak yang telah memenuhi SKU penegak bantara dan telah mentaati adat ambalan. Jadi untuk melewati proses-proses tersebut harus memenuhi SKU penegak bantara dan telah mentaati adat ambalan. Syarat untuk menjadi penegak bantara. Perpindahan dari calon penegak menjadi penegak bantara dilakukan dengan upacara pelantikan. Ya, dilakukan upacara pelantikan dengan mengucapkan janji trisatya dan berhak memakai TKU penegak bantara. Kemudian bisa membuktikan diri untuk memperoleh TKK. Penegak laksana setelah bantara menjadi laksana itu adalah tingkatan-tingkatan yang ada pada kegiatan kepramukaan untuk menjadi anggota di dalam kegiatan kepramukaan. Penegak laksana yaitu penegak bantara, jadi bantara dulu kemudian jadi laksana. Yang sudah memenuhi SKU penegak laksana seperti penegak bantara, penegak laksana, dan mentaati adat ambalan. Sama-sama semuanya sama-sama memiliki aturan mentaati adat ambalan. Penegak laksana adalah tingkat di atas dari penegak bantara. Perpindahan dari penegak bantara menjadi penegak laksana dilakukan dengan upacara kenaikan tingkat. Jadi dari bantara menjadi laksana, penegak bantara menjadi penegak laksana, dilakukan juga upacara kenaikan tingkat dengan mengucapkan janji trisatya dan berhak memakai TKU. TKU itu apa? Tanda kecakapan umum penegak laksana. Penegak laksana juga mempunyai tanda kecakapan umum dan penegak bantara pun memiliki tanda kecakapan umum. Sudah beberapa di antara siswa di SMA Negeri 2 Tanah Toraja yang sudah melewati proses dan mengikuti syarat ketentuan untuk menjadi penegak bantara, sehingga kami sudah beberapa kali melantik siswa menjadi penegak bantara. Kemudian kita masuk ke dalam Dewan Ambalan. Dewan Ambalan merupakan pengurus Dewan Ambalan yang diketahui oleh Pradana dan anggotanya dipilih dari pimpinan dan wakil pemimpin sangga pengurus Dewan Ambalan. Dewan Ambalan terdiri dari seorang ketua, pradana atau pradana jika ketuanya adalah seorang pria disebut pradana, jika ketuanya adalah seorang wanita disebut pradani. Seorang wakil ketua, kerani atau sekretaris, juru uang atau bendahara, pemangku adat atau juru adat, dan beberapa pengurus sesuai kebutuhan yang disepakati dalam raker. Kemudian saya akan memaparkan bagian struktur dalam kepramukaan. Yang pertama ketua pradana, seperti yang sudah tadi saya paparkan, tidak perlu lagi saya ulang. Ada
wakil ketua, sekretaris, kalau di dalam kepramukaan disebut kerani, bendahara disebut juru uang, juru adat disebut pemangku adat, dan beberapa pengurus sesuai kebutuhan. Biasanya ada seksi kegiatan, ada seksi hubungan masyarakat, ada seksi evaluasi, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Tugas Dewan Ambalan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan latihan ambalan serta melalui konsultasi dengan pembina ambalan. Jadi Dewan Ambalan itu yang terdiri dari ketua, kerani, juru uang, dan lain sebagainya, melaksanakan dan tugasnya adalah melaksanakan dan merencanakan kegiatan latihan ambalan melalui dengan konsultasi tentunya, dengan konsultasi dengan pembina ambalan. Pembina ambalan yaitu pembina guru di sekolah yang menjadi pembina pramuka, kepramukaan. Jika Dewan Ambalan ingin melaksanakan kegiatan kepramukaan di sekolah atau di luar sekolah, perlu ada persetujuan atau perlu ada konsultasi dengan pembina ambalan. Dewan Kehormatan, Dewan Pengurus dan Kehormatan. Adapun Dewan Kehormatan itu terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama seorang pembina sebagai penasehat, seorang ketua, seorang wakil ketua, kurang lebih Dewan Kehormatan kurang lebih sama seperti dengan Dewan Ambalan. Ada juru uang, ada kerani, namun setelahnya itu terdiri dari beberapa anggota lagi. Apa tugas dari Dewan Kehormatan? Tugas dari Dewan Kehormatan adalah membahas dan memutuskan peristiwa yang menyangkut kehormatan kepramukaan, menyangkut kehormatan pramuka penegak. Apa yang dibahas, apa yang dilaksanakan dalam memutuskan peristiwa menyangkut kehormatan kepramukaan penegak, yaitu merencanakan pelantikan dan pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan tentunya bagi penegak yang selalu rajin dan aktif melaksanakan atau mengikuti kegiatan kepramukaan di sekolah. Pengurus dewan wajib mengadakan musyawarah atau sidang 6 bulan sekali. Jadi jika anak-anakku sekalian nanti sudah aktif mengikuti kegiatan kepramukaan di sekolah, pasti akan mengikuti musyawarah dalam waktu minimal 6 bulan sekali. Masa bakti Dewan Kehormatan sama juga dengan masa bakti Dewan Ambalan, yaitu pergantian pengurusnya terjadi atau dilaksanakan sekali dalam setahun. Saya akan mencoba memaparkan mengenai kelengkapan ambalan. Dalam sebuah ambalan tentunya perlu ada beberapa kelengkapan, yaitu tentu ada sandi, tentu ada adat tambahan atau aturan tambahan, nama ambalan. Sekolah kita akan disebut Ambalan SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Tanda atau lambang, bendera tentunya, pusaka, dan administrasi. Ada beberapa latihan yang bisa dilakukan dalam setiap kegiatan ambalan. Contohnya kegiatan upacara, kegiatan tradisi. Kegiatan tradisi itu sudah juga sering dilaksanakan sebelum adanya pandemi COVID-19. Kegiatan tradisi tersebut adalah kegiatan peraturan baris berbaris atau biasa disingkat dengan istilah PBB, dan refleksi diri, latihan inti, refreshing, kemudian upacara penutupan. Itu biasanya rangkaian pelaksanaan kepramukaan yang terjadi atau dilaksanakan di sekolah jika akan melaksanakan kegiatan kepramukaan oleh ambalan. Jadi
Anak-anakku sekalian, demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan sebagai ilmu dasar atau pemaparan secara mendasar mengenai apa itu pramuka dan kegiatan kepramukaan yang ada atau yang pernah dilaksanakan, sudah dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Jadi jika nanti sudah diresmikan sebagai peserta didik baru SMA Negeri 2 Tanah Toraja, bersiaplah untuk mengikuti kegiatan kepramukaan atau kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu kegiatan pramuka di sekolah ini, karena itu harus dilakukan atau diikuti oleh seluruh siswa sebagai syarat untuk pengisian nilai rapor, sebagai syarat untuk bisa naik kelas nantinya. Selamat untuk kalian semua, salam sehat, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan bagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kepramukaan nantinya akan mendidik anak-anakku semua menjadi pemuda yang berkarya dan anak muda yang mandiri tentunya. Persiapkanlah diri untuk mengikuti kegiatan kepramukaan sekalipun kita berada di tengah pandemi COVID-19, kita akan tetap melaksanakan bagian kecil jika mungkin kita bisa melaksanakannya, karena kita masih harus mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua, dan salam pramuka.